Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa kelas A90 ya. Selamat sore, Pak. Sore, oh Bu Soraya. Selamat sore, Pak. Sore semuanya. Riswell 90 ya, 90 ya. Betul 90. Iya, betul, Pak. Irfandi, Bu Astrid, Pak Marulus, Pak Firman, Pak Sultan, Bu Rosa, Bu Desi, Mbak Desi kayaknya ini. Pak Gugun, Pak Almi Sulaiman, Pak Maruf, ya. Pak Maruf saya ingat nih dari Mahkamah Agung nih, Pak muaranya semua keadilan ya. Wah, senior tuh dari Mahkamah Agung, Pak. Iya senior, harus baik-baik lah sama. Iya. Lumayan. Kasus nanti aman lah. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi silabus kita dua langsung ini, mungkin nanti saya akan percepat di yang kesadaran dan kepatuhan pajak ini karena hanya bersifat pengetahuan saja yang diambil dari berbagai literatur, termasuk juga ada ketentuan hukumnya, tapi ini belum update saya rasa ya, karena ini bergerak terus ke kriteria-kriteria yang didasarkan, yang dijadikan pedoman oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam menentukan status kepatuhan perpajakan. Ini sih masih yang lama, tapi saya kira teman-teman nanti bisa mengakses yang terbaru melalui sarana yang lain. Tapi intinya secara garis besar masih sama kriteria-kriterianya. Mengapa kita bahas tentang kepatuhan dan kesadaran? Karena sebenarnya inti ya, tujuan puncak ya dari suatu implementasi suatu hukum pajak ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai yang namanya kepatuhan perpajakan ya. Jadi fungsinya itu ya. Jadi keberhasilan ataupun kegagalan dari sistem pajak ya, sistem pengawasannya, termasuk juga sistem administrasinya ya, sistem pelayanannya ya, sistem sosialisasinya apa, sistem pendidikannya ya, dalam rangka menjamin kepatuhan ya, tax compliance. Apa itu? Yaitu ya suatu sikap ya, perilaku dari wajib pajak ya yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya ya, baik itu haknya ya, selain kewajibannya, dan juga dia menikmati semua haknya. Jadi tidak hanya dari sisi kewajiban, wajib pajak yang tax compliance juga ya dari sisi haknya ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang. Ini definisi dari tax compliance, dan ini yang menjadi tadi puncak ya ataupun kondisi ideal yang diharapkan atas suatu penegakan hukum ya, administrasi, termasuk juga pelayanan di bidang perpajakan. Nah, tadi sekilas tadi Pak Torik sudah menyampaikan suatu keluhan ya, betapa susahnya untuk compliance di bidang perpajakan. Kenapa begitu? Ini yang memang nanti menjadi bahasan kita, dan tentunya ini suatu PR juga ya, analisis kita bersama. Bagaimana nanti teman-teman bisa menuliskannya dalam bentuk jurnal misalnya ya, yang nanti mau konsentrasi di bidang hukum pajak ya, tentunya nanti bisa menjadikan faktor-faktor ya adanya ketidakpatuhan ya, ataupun faktor-faktor yang menghambat adanya kepatuhan menjadi bagian dari basis teori teman-teman untuk nanti menganalisis masalah hukum pajak ya teman-teman. Oke, Pak Saibudin baru sampai rumah ya, oke ya. Silakan ya, ngopi-ngopi dulu ya, atau mandi dulu. Ya, sambil ngopi segar, alhamdulillah. Jadi ini yang dimaksud dengan tax compliance ada dua ya. Jadi teman-teman catat, ini biasanya keluar ini. Ya, kalau saya ujian baik itu tes ataupun UAS paling suka ngeluarin masalah kepatuhan pajak. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan formal ya, dan apa yang dimaksud dengan kepatuhan material ya. Nah, ini teman-teman catat aja, bisa lihat di sini sih ya. Intinya ada dua tingkatan ya. Kalau yang masih kepatuhan formal itu mungkin yang selama ini ya kita banggakan gitu ya. Yang selama ini kita banggakan, kita upload di status-status WhatsApp atau Facebook ya, atau Instagram kita, wah saya sudah ya lapor SPT ya, orang bijak taat pajak. Padahal itu belum ya.
itu baru wajib pajak yang taat secara formal, artinya secara formalitas ya, tidak terlambat menyampaikan SPT ya. Nah, tapi nanti ada tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, yang disebut dengan kepatuhan material. Apabila ya sudah ya benar ya secara substantif ya, hakikat ya, semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Nah, ini secara literatur ya. Jadi selama ini mungkin kita masih berkutat di ya ketaatan formal ya, itu pun ya mungkin baru ya segelintir aja ya. Sebagian besar ya, kalau tidak ada paksaan ya, memang sudah menjadi tabiat lah ya. Kok manusia itu memang kalau bisa ya tidak bayar pajak, karena pajak itu adalah cost ya buat dari sisi si pembayarnya ya. Kalau dimaknai seperti itu ya tentunya memang tidak ada satupun manusia ini yang akan ikhlas gitu ya membayar pajak ya. Makanya memang nanti di slide-slide berikutnya kita akan lihat ada yang namanya penghindaran pajak ya. Penghindaran pajak itu pun nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini yang teman-teman harus bisa bedakan. Sebagai orang hukum tentunya harus memahaminya nanti dari segi pasal-pasalnya ya. Mana yang masuk ke pasal pidana ya di ketentuan umum perpajakan, terutama pasal 38 dan seterusnya ya, atau masuk ke dalam ranah administrasi. Tapi sebelum kita masuk ke pasal-pasal ya, bahasan-bahasan yang bersifat studi literatur seperti ini juga teman-teman harus pahami ya. Tadi ada dua jenis kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kemudian kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan sesuai dengan pentingnya ini ya, pentingnya kenapa sih kepatuhan pajak ini pentingnya? Tidak lain tidak bukan karena ini ya, karena akan menentukan ya berhasilnya penerimaan pajak ya, akan menentukan berhasilnya penerimaan pajak ya teman-teman ya. Jadi secara logika ya dapat kita pahamin ya, kalau sudah patuh semua ya dapat dipastikan ya penerimaan juga tentunya akan bertambah ya, akan optimal ya, akan maksimal. Dan sebaliknya ya, kalau tidak patuh artinya banyak yang tidak bayar ya, banyak yang melarikan ya, banyak yang menyembunyikan potensi pajaknya ya, tentunya di sini ya, penerimaan pasti akan turun. Ya teman-teman. Ini masih lama, ini yang dasar hukum yang lama ya, tahun 2000. Saya kira sudah ada yang terbaru. Tapi intinya apa? Direktorat Jenderal Pajak mencoba ya untuk membuat kriteria-kriteria itu ya menjadi sebuah pedoman ya, menjadi sebuah dasar. Di tahun 2000 di sini ada yang namanya KMK ya, Keputusan Menteri Keuangan tentang kriteria wajib pajak patuh. Ada beberapa kriteria di sini ya, dan ini nanti silakan teman-teman bisa update lagi. Misalnya ya, patuh dalam hal penyampaian SPT ya dalam 2 tahun terakhir. Patuh dalam hal tidak mempunyai tunggakan pajak ya, kecuali tunggakannya itu sudah diangsur ya, mendapatkan izin untuk mengangsur. Kemudian tidak dijatuhi hukuman pidana ya. Kemudian dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan ya dan koreksi ya atas pemeriksaan ya terhadap tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% ya. Jadi ini kriteria patuh ya. Yang terakhir sudah memiliki laporan keuangan ya dalam 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik. Nah, ini kriteria yang ditetapkan oleh DJP ya pada tahun 2000. Ya, saya kira di tahun sekarang sudah ada tambahan-tambahan lagi ya. Tapi intinya dapat kita lihat di sini yang dimaksud dengan kepatuhan dari sisi formal ya dan juga dari sisi material ya. Karena di sini ada mencakup ya besaran koreksi atas ya hasil pemeriksaan untuk tiap jenis-jenis pajak paling banyak 5% gitu ya. 5%-nya 5% itu dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar lah, kalau salah-salah mungkin ada salah ketik ya, salah menerapkan
peraturan, tapi dibatasi hanya 5% saja. Kemudian yang terakhir, dari segi administrasi pembukuan keuangan, laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan ya opini wajar tanpa pengecualian ya BTP. Ini berat memang ya. Jadi di sini ada biaya kepatuhan yang berat tadi seperti Pak Torik bilang, mau bayar aja kita ngantri, mau konsultasi aja ngantri, akhirnya mau tidak mau ya harus mengeluarkan fee untuk konsultan ya. Ya bayarnya per jam ya kalau yang udah bonafit ya. Keluar ya dana, belum lagi buat akuntan ya. Tadi kan harus menyelenggarakan akuntan publik untuk laporan keuangannya ya. Belum meng-hire pegawai yang mengerti pajak, itu juga mahal juga ya, karena nilainya kan tinggi juga ya. Permintaan pasar juga banyak ya. Tadi lagi ya harus ke kantor pajak antri ya. Bayar pajak juga antri ya. Fotokopi banyak. Bisa 50 juta, Pak. 50 juta itu buat itu aja ya. Akuntan itu. Iya. Akuntan. Pokoknya satu ini ya, satu laporan keuangan ya. Ya benar. Ya, itu ya. Belum biaya stres ya. Ini udah capek begini, nanti masih dipermasalahkan lagi ya. SP2DK ya. Belum lagi masalah pelaporan harta ya, aset-aset. Kok ada selisih, ini enggak sesuai, enggak equal ya. Ini ada potensi. Nah, ya. Pak Marolus aja tuh. Pak Marolus itu ya. Tapi buat Pak Marolus itu ya peluang ya, kalau buat Pak Marolus ya, kalau buat konsultan itu peluang ya. Di balik kesulitan di situ saya ya berjaya. Apa kayak pengacara, Pak? Pengacara lawyer juga ya. Lawyer juga. Ada peluang ya, ada hikmah di setiap kesulitan. Itu ya teman-teman. Jadi ini memang sebuah kondisi yang yang nyata gitu ya. Ada biaya kepatuhan dan ini yang seharusnya selalu ditekan. Artinya hal-hal yang menjadikan kepatuhan itu sulit ya pemerintah ya dan juga stakeholder ya yang terkait ya harusnya berusaha untuk meminimalkannya. Misalnya ya untuk biaya konsultan ya jangan terlalu mahal gitu ya, tapi dengan menjamur dengan persaingan yang sehat ya, dan saya kira ini akan terbentuk juga ya, karena ya kecuali nanti ada persaingan yang tidak sehat ya, artinya sesama konsultan sudah ya main mata, oh jangan sampai ya perang tarif ini ya, tapi kemudian biaya sekolahnya juga ya mungkin ya seperti IBLAM ini diperbanyak gitu ya, murah meriah gitu ya. Jangan sampai ya terlalu mahal orang untuk ambil bidang perpajakan ya, bidang hukum ya ataupun bidang-bidang yang terkait dengan perpajakan ini ya, akuntan. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian makin rendah biaya kepatuhan tentunya makin mudah wajib pajak untuk ya menyelesaikan kewajibannya. Dan itu yang sama-sama kita harapkan, sama-sama kita dorong. Ini asasnya mungkin kalau dikaitkan dengan kemarin teori-teori asas perpajakan bisa masuk ke asas efisiensi ya, asas efisiensi, asas ekonomis ya, asas cost of tax collection ya, asas biaya rendah gitu ya. Nah, jadi hambatan-hambatannya apa ya? Jadi hambatan dalam memungut pajak ini salah satunya dengan adanya penghindaran pajak. Nanti kita bagi ya jenis-jenis jadi penghindaran pajak ini, penghindaran atau perlawanan terhadap pajak ya, yaitu hambatan-hambatan ya. Ada dua di sini, yaitu yang bersifat aktif dan bersifat pasif ya. Ini nanti biasanya keluar nih di ujian. Kalau pasif itu artinya tidak bersumber dari inisiatif wajib pajak, tapi ya bersumber dari kondisi di luar wajib pajak. Ini biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, ya perubahan dari segi moral, ya intelektual penduduk ya. Misalnya contoh konkret yang kita hadapi sekarang ini kondisi pandemi ya, otomatis ini menghambat ya pemungutan pajak ya, karena ya ekonomi menjadi ya, terhambat ya untuk kalangan-kalangan tertentu ini ya, tapi ada juga memang yang justru ekonominya semakin meningkat ya dengan adanya pandemi ya.
terutama yang di bisnis medis ya, kesehatan ya, termasuk di bisnis pendidikan juga ya. Untuk IBLAM ini saya kok merasakan berkah luar biasa ini ya. Ini sejak pandemi ya, kelas saya kok tambah banyak ini. Dulu sepi ya sebelum pandemi ya. Nah, tapi yang terpukul tentunya sektor pariwisata ya, termasuk juga saya kira sektor retail juga ya, di mal-mal saya lihat sepi ya. Nah, ya secara logika ya awalnya kita katakan, tapi ternyata faktanya tidak juga ya. Justru penerimaan pajak selama 20 tahun ya, di masa pandemi ini baru bisa tercapai di atas 100%. Ya, itu memang berkah luar biasa dari pandemi ya. Saya kira itulah ya prediksi manusia ya, Tuhan yang menentukan ya. Tetapi mungkin kalangan ekonomi bisa membahasnya ya, karena saya bukan dari bidang ekonomi. Kenapa kok justru meningkat gitu ya penerimaan pajak? Tapi gini ya, saya kira juga karena memang sudah dibikin lebih realistis targetnya ya. Karena di awal sejak pandemi dulu memang targetnya juga diturunkan ya. Ya tentunya juga kita mengapresiasi juga dari kepatuhan termasuk juga kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Saya kira itu bahasan yang teman-teman bisa dalami lagi. Nah, yang paling berbahaya ya, yang harus diwaspadai tentunya yang bersifat aktif ya. Kalau tadi kan bersifat pasif karena kondisi ekonomi ya, karena kondisi peraturan ya, karena kondisi politik ya, karena kondisi lingkungan sosial ya, sehingga pajak menjadi terhambat dalam segi pemungutannya. Ya, yang perlu diwaspadai adalah yang bersifat aktif. Kenapa harus diwaspadai? Karena di sini nanti akan muncul yang namanya ya dampak hukum ya atau sanksi ya yang bisa menjerat ya wajib pajak ya ataupun pihak-pihak yang terkait ya. Misalnya di sini perlawanan aktif juga dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua ya, yaitu yang disebut dengan dibagi tiga malah ya. Ada yang dua, ada yang tiga. Ini sih pembagian yang bersifat tadi saya katakan apa kajian literatur gitu ya. Ada yang disebut penghindaran pajak tax avoidance, ada yang disebut penghindaran pajak pengelakan pajak tax evasion. Ada juga yang disebut melalaikan pajak ya atau tax ignorance lah gitu ya. Tapi mungkin ada membaginya lagi menjadi 4 ya. Ada yang mengatakan tax shifting, ada lagi yang mengatakan tax planning. Tax planning pun dibagi-bagi 2, ada aggressive tax planning, ada tax planning saja gitu ya. Tapi intinya memang ada gradasi ya. Ini sih definisi umum. Kalau hukum nanti tentunya kita lihat dari rumusan pasalnya ya. Kalau hukum itu 2 aja. Apakah ini masuk ranah sanksi administrasi ataukah ini masuk ke sanksi pidana ya. Tapi kalau dibahas di ilmu non hukum ya, biasanya mereka menggunakan definisi-definisi ini ya. Dan ini yang memang kita tidak boleh, ya minimal kita tahu saja, tapi kalau orang hukum ya kembali membaginya ke dalam peristiwa ya pidana atau peristiwa administrasi ya. Hukum pidana atau bidang hukum administrasi. Kalau hukum pidana dibawa ke peradilan ya, ke pengadilan pidana. Kalau hukum administrasi ya langsung bisa dieksekusi oleh ya fiskus ya. Dan kalau nanti terjadi sengketa diselesaikan di pengadilan pajak. Nah, itu ya. Nanti kita akan masuk ke situ yang namanya penegakan hukum pajak. Jadi ada 2 ya, yaitu di bidang administrasi dan di bidang pidana. Apa itu penghindaran pajak ya atau tax avoidance? Jadi ini dibagi 2 lagi ya, penghindaran pajak pun dibagi 2 lagi ya. Dibagi 3 bahkan ya, ada 3 cara ya. Dari mulai cara yang paling soft ya, yang paling halus ya, yang paling tidak berisiko ya, yaitu dengan cara menahan diri ya. Menahan diri ini maksudnya dia mensiasati agar tidak terjerumus ya ke dalam perbuatan-perbuatan yang ya dipajaki gitu ya. Tapi kalau untuk pajak jenis-jenis pajak yang bersifat reguleran ya. Jadi fungsi pajak itu kan ada 2 ya. Teman-teman bisa cek lagi, ada 2 yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter untuk memenuhi kas negara ya. Fungsi reguleran untuk apa? Untuk mengatur ya, untuk mengatur konsumsi ya suatu barang. Misalnya di sini cukai ya. Nah, kalau orang itu tidak mau bayar cukai, maka dia menahan dirinya tidak merokok gitu ya. Daripada saya bayar pita cukai,
ya satu ya bungkus rokok aja ya tarifnya bisa 55%. Jadi kalau kita beli rokok misalnya seharga berapa rokok sekarang? Saya kebetulan ya bukan rokok nih. Rokok berapa satu bungkus? Taruh 50.000 ya, nggak sampai ya, 20.000 lah ya. Nah itu separohnya itu udah cukai gitu ya. Di dalamnya ada cukai. Di dalamnya juga ada pajak rokok. Jadi selain ada cukai, ada pajak rokok. Di dalamnya juga ada PPN ya, PPN atas cukai atas hasil tembakau ya. Makanya separohnya itu bahkan lebih saya kira ya. Kalau total sama PPN-nya itu bisa sampai 70% mungkin kandungan ya pajaknya. Jadi memang para perokok ini ya penyumbang ya devisa terbesar gitu ya. Penyumbang devisa, penyumbang penerimaan negara terbesar ya. Jadi kita harus mengacungkan jempol juga ya, para pahlawan juga tuh, para ya ahlul hisab itu ya. Ahlul hisab ya. Bukan hisab ya, hisab. Senang nih Pak Marolis, katanya nih pahlawan ini juga cukai juga nih kayaknya nih. Bayangkan ya tadi ya. Dan itu memang ada sebuah survei mengatakan kalau di total ya, tidak hanya cukainya aja ya, sama PPN-nya, di total lagi sama PPH-nya, PPH badan ya, misalnya dari pabrik rokok Jarum ya, gudang garam ya, rokok-rokok besar termasuk grup-grupnya itu ternyata menyumbang kontribusi terhadap penerimaan negara itu sampai di atas 50% gitu ya. Dari sektor industri hasil tembakau ya, jauh lebih besar dari penghasilan seluruh BUMN ya, yang rugi terus ya. Ya, boro-boro untung malah nyumbang kerugian ya, membebani negara dibandingkan dengan para ahlul hisab ini yang menyumbang sampai 60% dari ya pendapatan negara. Itulah hebatnya negara kita ya. Iya Pak, itu namanya Betul. kecerdasan Pak, kecerdasan berlebihan. Berarti kan kalau 1.800 penerimaan kita ya setahun, 60%-nya ya sekitar berapa tuh ya? Mungkin sekitar 500 sampai 700-an ya triliun. Pokoknya banyak Pak, BUMN banyak untung malah rugi. Nah itu ya, itu juga nanti silakan dibahas di pelajaran apa ya, kalau BUMN itu mungkin nanti masuknya di hukum administrasi kali ya. Ya mau ke perdagangan kali. Hukum perdagangan ya tentang BUMN ya. Itu juga saya bingung gitu ya, kenapa kok bisa rugi. Tapi mungkin dapat saya jelaskan sedikit juga ya. Memang BUMN itu ya, ini pembenarannya ya, tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan gitu ya. Tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, karena dia kan ya, kalau secara filosofis ya dibentuk ya, didirikan ya dalam rangka ya melaksanakan tugas negara ya. Kalau dia semata-mata mencari untung ya, nah itu tidak sesuai tentunya dengan maksud dari pendirian dari BUMN. Jadi itu jawabannya ya, saya kira ya. Baik, kita lanjut, itu meluas. Jadi tadi menahan diri ya untuk tidak mengkonsumsi cukai, tidak mengkonsumsi barang-barang mewah ataupun produk-produk barang kena cukai ya, misalnya minuman keras juga kena cukai ya. Justru kalau benar itu dilakukan ya, ini bukan itu tujuan dari ya jenis pajak yang disebut dengan fungsi pajak yang bersifat reguleran ya. Itu malah itu yang seharusnya gitu ya, harusnya dilakukan yaitu menahan diri ya, tidak ngerokok ya, tidak, karena juga membahayakan kesehatan gitu ya, kemudian juga tidak minum minuman keras, tidak menggunakan barang-barang mewah. Itu memang tujuan dari pajak yang bersifat reguleran. Nah yang kedua, pindah lokasi, ini pun dikatakan sebagai penghindaran pajak, tapi penghindaran pajak yang tadi bersifat tax avoidance ya, artinya tidak melanggar undang-undang ya, tidak melanggar undang-undang atau menggunakan penafsiran undang-undang ya yang menguntungkan gitu ya, menggunakan penafsiran undang-undang yang menguntungkan. Pindah lokasi ini yang paling banyak ya. Pindah lokasi juga menurut saya dapat diterjemahkan dengan memindahkan aset ya ke tempat yang ya pemajakannya nihil atau pemajakannya rendah ya. Ini kan makanya itu yang namanya tadi profit shifting ya, base erosion ya,
BEPS ya, BEPS itu ya, BEPS itu kan selalu debatable gitu ya. Apakah dia fraud, apakah dia itu hanya sekedar tax planning ya. Ya karena dia mensiasati ya suatu kelemahan peraturan dan masih di dalam bingkai yuridis, masih di dalam bingkai, masih di dalam frame apa namanya undang-undang gitu ya. Cara memindahkan, mendirikan perusahaan di negara yang ya membebaskan ya pajak gitu ya. Misalnya kita lihat Irlandia ya, Irlandia itu tidak memajaki perusahaan ya yang didirikan di Irlandia ya, pajak penghasilan misalnya ya. Apabila perusahaan tersebut ya bukan dimiliki oleh warga negara ataupun tax resident dari Irlandia ya. Jadi Apple makanya ya mendirikan pabrik di Irlandia padahal para pemiliknya ada di Amerika gitu ya. Ternyata Irlandia tidak membutuhkan pajak penghasilan dari Apple, yang dia butuhkan ya membangun kantor, pergerakan ekonomi dari bangun kantor ya, bangun pabrik ya, bangun apa industri di sana ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh Apple ya, dia mendirikan apa namanya perusahaan di sana ya, kemudian menjadikannya sebagai pusat keuangannya ya. Artinya segala pembayaran ya, keuntungan semua dicatatkan di negara tersebut ya, dan uangnya juga tentunya dimasukkan ke dalam sistem perbankan Irlandia ya. Itulah ya. Jadi model-model seperti itu tidak terjerat oleh pajak ya, karena memang masih di dalam bingkai, masih di dalam frame yuridis ya, teman-teman ya. Makanya sangat mengejutkan perusahaan seperti Apple misalnya dengan keuntungannya yang mencapai ya mungkin triliunan ya, ternyata ya sumbangsih pajaknya itu hanya kecil sekali gitu ya. Ada yang mengatakan hanya 0,5% ya, atau 0,6% gitu ya dari brutonya, bahwa sama dengan pajaknya ya UMKM gitu ya. Akhirnya ya menimbulkan apa namanya, tentunya di situ permasalahan karena negara-negara menjadi mempertanyakan apa kontribusi Anda terhadap ya negara gitu ya. Dengan keuntungan yang sebegitu besar Anda tempatkan di tempat-tempat yang tidak terkena pajak, tapi Anda tidak berkontribusi ya terhadap ya budget pendapatan dari negara yang tempat Anda melakukan bisnis ya, tempat Anda mendapatkan keuntungan. Itu ya teman-teman ya, itulah problem besar, dan makanya sekarang terus-menerus ya di perkembangan pajak internasional itu terus-menerus dibahas ya. Yang sekarang ini misalnya dengan minimum tax apa namanya? Minimum tax payment ya. Jadi akhirnya diberikan pemajakan itu berdasarkan kesepakatan semacam itu ya, tapi saya juga belum detail ya, karena ini masih digodok terus ya. Dan banyak sekali sekarang ini juga terobosan-terobosan yang coba dibuat dalam rangka menghindari adanya ya pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang tidak sama sekali tidak terjerat oleh pajak ya, atau disebut double non taxation ya. Kalau dulu kan yang dipermasalahkan double taxation ya. Orang jangan sampai dipajaki berganda ya, berulang-ulang. Sekarang justru sebaliknya, orang sama sekali tidak dipajaki di mana-mana ya. Karena kecanggihannya dalam ya menyusun strategi ya tax planning, tax avoidance ini ya. Ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah penghindaran pajak secara yuridis atau yang lazim disebut fraud ya, atau juga kalau dalam bahasa hukumnya ya ini masuk sudah pidana ya. Artinya benar-benar dilakukan. Oh sorry. Ini masih ini ya, sorry ya. Ini masih tax avoidance. Ini belum ya. Jadi belum pidana. Nanti yang satu lagi. Ini masih tax avoidance tapi dia memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang ya. Jadi masih dalam ranah tax avoidance tapi sudah lebih ini lagi ya, lebih apa namanya? Lebih masif lagi ya, lebih mendekati gray area gitu ya. Karena juga nanti pasti akan berpotensi pada adanya koreksi ya, biasanya yang model begini terkena koreksi. Tapi koreksinya itu dalam bentuk administrasi biasanya ya. Biasanya dalam bentuk administrasi, tidak sampai ke pidana. Misalnya dikenakan tambah bayar ya, kurang bayar, SKP.
dari hasil pemeriksaan. Kenapa? Karena memang masih mendasarkan pada suatu undang-undang, tapi undang-undangnya tersebut undang-undang yang tidak jelas ataupun adanya ya loophole, kekosongan-kekosongan di dalam undang-undang itu ya teman-teman ya. Nah ini yang tadi saya katakan paling berbahaya ya, karena biasanya dari segi jumlah ya pajak yang dilarikan juga pastinya besar ya, juga dilakukan oleh kalangan profesional ya, yaitu pengelakan pajak atau tax evasion dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Di sini sudah ada manipulasi tentunya ya, sudah ada pembukuan yang dimanipulasi ya, sudah ada rekayasa terhadap ya harga-harga dokumen-dokumen transaksi ya. Ini melibatkan juga perusahaan multinasional, tapi juga sebenarnya dalam konteks yang kecil juga ada ya. Dalam konteks yang kecil ya seperti misalnya dokter ya tidak mencatat dokter yang membuka praktek tapi dia menyembunyikan ya omsetnya ya, mungkin satu billing di close gitu ya ketika diperiksa ya, sehingga apa namanya seolah-olah kecil pendapatannya ya, dan tentunya nanti pembayaran pajaknya juga menjadi kecil ya. Atau juga pengacara ya yang bekerja sendiri, ini maksudnya dia juga karena dia bekerja sendiri ya, artinya bebas gitu ya, tidak terikat kepada satu pemberi kerja ya, dia bisa saja nanti memanipulasi nilai dari ya kesepakatan apa namanya jasanya, jadi dibuat under value ya, sehingga ya tidak masuk ke dalam penghasilan yang dipajaki itu ya. Jadi sebenarnya di setiap level ada ya pengelakan pajak. Memang yang banyak diangkat yang ataupun yang masuk ke dalam ranah hukum tentunya yang besar ya, yang besar. Tapi kalau terlalu besar juga biasanya ya ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau yang kecil-kecil ya, karena kan Direktorat Jenderal Pajak juga ya ada manajemen resiko lah ya. Yang kecil-kecil males, Gimana Pak? Kalau yang kecil-kecil males. Males juga. Tagihannya juga enggak seberapa kan? Ya, mahalan ini bensinnya. Mahalan bensinnya. Tadi itu ya tax efisiensinya tidak tercapai. Sekarang mereka dari pajak itu kerjasama dengan Bank Indonesia, mereka melihat itu dari transaksi perbankannya Pak, baik secara apa namanya yang di pribadi maupun badan hukum Pak, itu kelihatan semua Pak. Betul. Nah itu makanya sekarang nggak bisa lari itu ya. Kalau dilihat, bahkan iya. Perusahaan lagi. Pak Torik itu unmute. Oh ya. Ya, jadi bahkan untuk masuk dana di atas 1 M aja udah ditanyain itu dari mana, potong pajak dulu Pak. Betul. Bisa lari lah sekarang ya. Hanya ikut tax amnesty ya, ikut TPS ya. Program pengungkapan sukarela ya. Aman ya, lega. Kalau ditanya ini money laundering atau apa gitu. Iya, negara lagi butuh duit Pak. Jadi jadi itu pajak pada galak-galak itu. Makanya pajak job, Pak Marulus lagi pajak job. Tambah galak Pak Marulus, tambah ini ya, tambah jaya ini. Gitu ya Pak Marulus ya. Bolehlah kita diajak-ajak ya. Nah, itu Pak Torik yang gitu Pak. Itu muncul dia. Baik, saya kira itu ya untuk tax avoidance dan tax evasion ya. Intinya bergradasi ya. Bermacam-macam jenisnya dan juga tidak sebatas yang saya sampaikan tadi ya. Namanya pun macam-macam tadi sempat saya sampaikan, mungkin Pak Marulus bisa kasih nama yang lebih banyak lagi ya. Tadi ya ada tax planning juga dibagi-bagi lagi ya, ada aggressive tax planning ya, ada tax shifting ya, ada macam-macam ya.
Tapi intinya kalau secara hukum sebenarnya dua saja yang disebut dengan ya tindak pidana atau tindak administrasi. Tindak pidana menghukum ya pelakunya dari segi pidana, yaitu diberikan ya hukuman badan ya dan juga hukuman denda ya. Kalau administrasi semata-mata tidak menghukum badan tapi hanya denda. Tapi memang nanti sorry batuk. Apa kekhususan dari hukum pajak ini ya, walaupun masih tindak administrasi, masih upaya administrasi, tapi bisa kepada badan ya. Bisa badan itu maksudnya manusia ya, bisa menahan ya kemerdekaan ya penanggung pajak ya dalam ya bentuk apa gizeling ya atau penyanderaan. Ini yang ada di hukum pajak. Jadi untuk melunasi utang pajak yang itu sebenarnya masih dalam ranah hukum administrasi ya, belum masuk ke ranah hukum pidana. Ternyata nanti kalau teman-teman baca di ketentuan tentang penagihan pajak itu dapat ya dilakukan tindakan penyanderaan, yaitu menempatkan ya penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya ya di rumah tahanan ya atau rumah tahanan negara atau di tempat yang disamakan gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas sampai ke sana. Itu kekhususan dari hukum pajak ya. Memang ngeri-ngeri sedap akhirnya. Akhirnya pajak badan, Pak. Pajak badan ya, pajak body. Itu ya teman-teman. Ini apa sih? Ini penyebab ya. Penyebabnya tentunya kita bisa telaah gitu ya. Ini dari segi apa namanya kajian sosiologisnya, faktor-faktor yang banyak dimunculkan dari berbagai kajian. Misalnya kenapa sih ya kecenderungan tax avoidance itu meningkat ya? Nah ini juga bagian dari tanggung jawab ya lawyer. Ya, lawyer ini suka ya memberikan ya nasihat-nasihat yang yang mencari celah. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari ya, sama-sama kita ya perbaiki gitu ya. Tentunya ini nanti harus dihindari ya, apalagi untuk di bidang pajak ya, karena memang masih apa namanya ada tadi itu ya untuk konsultan hukum untuk konsultan pajak masih diawasi ya, bukan diawasi ya, dibina lah gitu ya, dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak ya kan, melalui perizinan gitu ya, melalui perizinan. Nah, kalau sudah tercatat gitu ya sebagai misalnya konsultan yang tadi itu ya yang mencari celah gitu ya atau memberikan advice yang tidak seharusnya gitu ya, tentunya ini akan menjadi juga berisiko buat si konsultan pajak itu ya, buat si konsultan pajak itu. Tapi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini memang menjadi terbuka lagi, saya lihat ya, dengan di amandemennya pasal 32 ya kalau tidak salah ya, pasal 32 tentang 32 apa 34 tuh? 32 kalau salah. Tentang kuasa wajib pajak ya. Kalau dulu dibatasi hanya konsultan saja, sekarang siapapun bisa ya Pak Marulus ya, asalkan sudah memiliki kemampuan ya, pengetahuan di bidang perpajakan ya. Di satu sisi ini memberikan peluang tentunya kepada banyak pasar ya, kepada pasar untuk terjun ke dalam jasa ya perpajakan, tapi di satu sisi ya tentunya di sini juga harus menjadi PR berat tentunya untuk pengawasan ya dari Direktorat Jenderal Pajak saya kira ya, dan juga tentunya buat masyarakat pengguna jasa konsultan ataupun ahli di bidang perpajakan ini juga menjadi tidak memiliki standar ya. Artinya kan kalau hanya brevet saja sebenarnya belum terlalu menjamin gitu ya Pak Marulus ya. Tapi kan kalau dia benar-benar mengikuti
proses untuk menjadi konsultan pajak yang terregister ya, kemudian juga ada proses tingkatannya ya, updatingnya ya, knowledge-nya itu akan lebih menjamin kepada pengguna jasa ya, perusahaan ya ataupun wajib pajak untuk mendapatkan jaminan ya, jasa konsultasi pajak yang terjamin gitu ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya untuk wajib pajak kecil. Tadi kalau wajib pajak besar ya, artinya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal-hal tadi ya dengan menyewa lawyer ya, dengan menciptakan tax planning yang super keren, yang complicated ya dalam rangka menurunkan ya pajaknya ya. Untuk level kecil ya tentunya skalanya pun lebih kecil, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya. Tadi ya misalnya dokter ya menyembunyikan pendapatannya ya, pengacara yang membuat under invoice atas jasanya ya. Nah, ya. Tapi ini memang sulit untuk dilacak ya, apalagi transaksi-transaksi yang tidak menggunakan saluran perbankan ya. Bagaimana nanti pajak melihatnya? Pajak biasanya melihatnya dari konsumsi ya, dari konsumsi. Orang bisa konsumsi, misalnya jalan-jalan ke luar negeri ya kok, ya bisa beli mobil ya, bisa beli rumah ya. Padahal di SPT-nya penghasilannya ya cuma misalnya ya 5 juta ya sebulan ya. 5 juta sebulan, hingga setahunnya nggak sampai ya, atau jangan 5 juta lah, taruh 10 juta ya. Setahunnya cuma 120 juta ya, dikurangi PTKP 50 juta. Tarifnya kecil sekali ya. Kena yang lapisan paling bawah 5%. Loh kok bisa beli rumah? Loh kok bisa beli mobil? Kok bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Bisa naik haji ya? Nah, itu kan menjadi tanda tanya ya. Tentunya kemungkinannya dua ya. Nah, apakah dia mendapatkan hibah ya atau dia mendapatkan menyembunyikan penghasilan ya yang seharusnya yang bisa dipajaki ya. Itulah makanya pentingnya pelaporan harta gitu ya teman-teman ya. Karena nanti bukan hartanya sebenarnya yang dipajak ya Pak Warulus ya. Tapi yang dipajaki adalah penambahan kemampuan ekonomis ya. Yang dipajaki adalah penghasilannya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau harta itu kita dapatkan dan kita yakin kita membelinya dari uang pajak dari penghasilan yang sudah dipajaki, ya kita tidak ada masalah. Silakan saja dicatatkan di SPT kita, walaupun itu belum kita catatkan pada saat perolehannya, tinggal dilakukan pembetulan gitu ya Pak Marulus ya. Nah, tapi kalau kita tidak yakin ya, nah itulah ada sekarang ini yang namanya tax amnesty atau PPS ya, kelanjutan dari tax amnesty yang belum selesai ya. Nah, kalau kemarin tax amnesty itu selesai, wah ini yang deg-degan juga ya, yang belum dilaporkan semuanya ya, atau yang belum lapor dia bisa kena tarif yang 200% ya Pak Marulus ya. 100%. Yang PP berapa tuh? PP sebelum ini ya, kelanjutan dari tax amnesty ya. Makanya pemerintah kemudian masih ngasih kesempatan lagi ya, mungkin desakan juga dari para pelakunya sehingga dikeluarkanlah PPS ini ya, tarifnya 6% sampai dengan kemarin kita sudah lihat ya, bermacam-macam, ada yang 6%, ada yang 8%, ada yang 10%, ada yang 12%, sampai ada yang ke 14%, tergantung dari mana hasilnya, dan nanti ada peruntukannya ya. Tapi tadi pertanyaan Pak Marulus yang kemarin belum bisa saya jawab juga tuh nanti. Gimana kalau diinvestasikan di UMKM? Cara pelaporannya seperti apa ya Pak Marulus ya? Silakan nanti dicarilah itu ya. Atau ditanyakan ke AR-nya saja ya, ke bagian apa? PPS itu ya. Yang paling pas itu ya Pak Marulus ya. Kalau saya cuma ngasih teori-teorinya aja. Tapi kalau ke AR pun ngeri-ngeri sedap juga ya Pak Marulus ya. Salah-salah omong kebuka rahasia kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kecurangan dalam perpajakan ini ya. Ini ada rumus-rumus yang dihasilkan tentunya dari sebuah penelitian-penelitian sebelumnya ya, sehingga menghasilkan ya suatu probabilitas gitu ya. Jadi ini sebenarnya berdasarkan logika juga dapat kita pahami ya. Misalnya di sini rumus kecurangan pajak ya.
Ya, F itu apa? Kecurangan pajak ya. T ya, yaitu dari besarnya tax ya, dari besarnya cost. Jadi ini faktor-faktornya. F itu faktor ya. F itu faktor-faktor. Ada suara apa tadi? Cost itu cost of bribe ya. Jadi ini faktor-faktornya ya. Faktor besarnya tarif pajak ya, menentukan ya kecurangan. Jadi semakin besar tarif pajak ya orang tentunya semakin ya malas untuk bayar pajak. Kalau bisa kita curangin aja ya, terlalu besar ya. Tapi kalau kecil ya 0,5% gitu ya sudahlah. Kita ikhlaskan aja ya Pak Rolus ya. Kalau terlalu besar ya udahlah, saya di penjara juga nggak apa-apa lah daripada saya bayar segini banyak. Ada juga yang begitu ya. Saya pasang badan aja lah ya. Nanti bisnis biar dijalankan sama orang lain lah. Yang penting saya nggak bayar segitu. Ada juga begitu ya. Cost of bribe. Nah ini juga ya. Kalau terlalu ya besar ya, sogokan juga. Aduh ngapain kita ya. Udahlah bayar ke negara aja ya. Probability of detection ya, kecanggihan untuk mendeteksi juga kita harus menjadi faktor ya, dan juga besarnya pajak ya, besarnya penalti ataupun sanksi dari pelanggaran. Ini faktor-faktor saya kira ya bisa teman-teman. Sekarang aja ada pendapatan komisaris saja sekarang kena pajak Pak. Kena dong. Kalau namanya pendapatan itu apapun enggak kena ya. Pendapatan itu kan pajak penghasilan masuknya ya. Tidak memandang ya dari manapun ya, bahkan istilahnya ya hasil dari ya ngerampok pun ya. Cuman kan gini ya, kalau hasil ngerampok ataupun hasil perdagangan, taruhlah ya pencucian uang lah gitu ya, siapa yang mau melaporkannya gitu ya. Jadi ya itu tetap harus melalui penyidikan lah saya kira ya. Karena kan terlalu lugu gitu ya kalau ada orang melakukan pencucian uang terus dia bayar pajak juga gitu ya. Itu kan ketahuan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi secara normatif sih seharusnya pajak memang tidak mengenal asal dari sumber penghasilan ya. Karena definisi penghasilan nanti kalau dilihat di Undang-Undang Penghasilan itu kan segala jenis ya penambahan kemampuan ekonomis gitu ya. Nanti kita lihat di pasal berapa tuh, pasal 4 kalau nggak salah ya, dari Undang-Undang PPH. Saya kira itu teman-teman. Ini kecurangan apa nih rumusnya tadi ya. Jadi ini bisa kita rasiokan ya. Semakin tinggi ya KMK ini apa, kecenderungan melakukan kecurangan ya, akan semakin tinggi ya ketika pajak harus dibayar semakin besar ya. Itulah makanya di Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan ya tarif PPH, terutama PPH badan ya, yang tadinya di angka 25% di Undang-Undang PPH yang lama, di Undang-Undang Cipta Kerja dipangkas menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 ya, dan di tahun 2022 ditetapkan 20%, tapi kemudian dianulir lagi di Undang-Undang HPP, kembali lagi ke angka 22% ya, karena di situ ada faktor mungkin ya pertimbangan trade off-nya lah ya, trade off-nya kalau terlalu besar nanti tadi itu ya orang cenderung untuk melarikan, cara melarikannya bagaimana, tentunya tadi salah satunya pindah lokasi ya, karena misalnya tarif di Singapura itu sudah rendah ya 17% kalau tidak salah ya, tentunya mereka cenderung lari ke melarikan tadi penempatan penghasilannya itu di negara yang tarif pajaknya rendah ya. Itu ya teman-teman ya. Makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar, maka tingkat kecurangan akan semakin tinggi ya. Semakin tinggi sogokan, makanya kalau ya minta sogok jangan kecil-kecil ya. Karena kalau terlalu kecil ya akibatnya membuat mudah gitu. Ini khusus untuk pegawai pajak ya. Iya, itu kan profesional, Pak. Harus profesional gitu ya. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Harganya semakin mahal, Pak. Oh gitu ya. Kan kayak semakin jago, semakin bayarnya mahal. Gitu jadi ya. abu-abu. Abu-abu ya.
Oke, saya kira ini bisa dipahami ya teman-teman ya, kecurangan petugas pajak juga bagaimana petugas pajak ya bisa terdorong untuk melakukan kecurangan, makanya ini harus menjadi bagian dari penyusunan ya peraturan perundang-undangan di bidang pajak, rumus-rumus tadi ya, misalnya bagaimana pemajakan, bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan wajib petugas pajak gitu ya. Wah, Pak Saifuddin sudah hadir, siap. Ini silahkan nanti membaca. Saya kira ini untuk kepatuhan pajak ya, kecurangan petugas pajak juga bisa dibaca. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang pajak internasional ya. Jam berapa? Oh, udah jam 5. Tadi mungkin pajak internasional saya lanjut lagi besok ya, tapi ini saya kasih sedikit. Besok mungkin saya langsung ke contoh kasusnya ya, contoh kasus. Ini sih dasar-dasarnya aja, teman-teman bisa download dari Google Drive ya. Jadi ini memang masih dasar lah. Nah, ini kelihatan ya. Pajak internasional. Linknya kalau dibuka lagi ya Pak. Oh, linknya. Link tugasnya. Oh, link tugas, siap. Nanti habis kuliah ya. Siap. Baru 2 tuh saya lihat tuh, Pak Prisvel sama siapa tuh, sama Pak Marulus kayaknya. Pajak internasional yang ingin saya sampaikan memang lebih ke teoritis ya teman-teman, nanti untuk teknisnya tidak sampai ke sana ya, tentunya karena keterbatasan silabus kita, karena seperti saya sampaikan sebelumnya, belajar pajak internasional ini ya sendiri ya, brevetnya sendiri ya Pak Marulus, brevet C itu ya. Kita belajar tentang perpajakan internasional, ya, artinya tax treaty kita pelajari di situ, juga tentang BUT ya, termasuk juga pelaporannya ya, termasuk juga akuntansi ya, perpajakannya ya. Tapi untuk yang kita bahas di sini lebih ke pengenalan saja ya, pengantar saja. Pertama definisi dulu, tentunya ini definisi awal sekali yang disampaikan oleh Dr. Mansuri yang sudah sangat terkenal sekali ya di bidang pajak internasional. Di awal sekali Dr. Mansuri mendefinisikan ya pajak internasional itu sebagai suatu ya studi perpajakan yang khusus ya mengenai pajak penghasilan. Jadi ternyata ya yang didefinisikan sebagai pajak internasional itu adalah pajak penghasilan ya. Tapi tidak pajak penghasilan seluruhnya, yaitu pajak penghasilan atas WP ya, wajib pajak dalam negeri yang berkenaan dengan penghasilan yang didapat dari sumber di luar negeri ya. Nah, itu ya. Dan sebaliknya ya, atas wajib pajak ya, pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak luar negeri ya, mengenai penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Jadi ada 2 objek di sini ya, dan ada 2 subjek ya, yaitu subjek yang pertama dari segi subjek itu wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan ya dari luar negeri. Sebaliknya ya, atau wajib pajak luar negeri ya, WPLN, yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri. Nah, itu sebenarnya bahasan awalnya tentang pajak internasional hanya itu ya, tapi kemudian memang berkembang definisi ini. Ya, jadi karena sudah berkembangnya perdagangan internasional, jadi sebenarnya bicara pajak internasional ya tidak hanya terlepas itu saja tadi ya, status WPDN ya dan SPLN, tidak hanya itu saja ya, ada juga perdagangan internasional. Karena di sini nanti masuk misalnya mengenai arus investasi ya, bagaimana pemajakan tadi terhadap investor ya, bagaimana pemajakan terhadap ya arus perdagangan, termasuk juga ya yang disebut dengan pajak perdagangan internasional. Ini juga masuk ke dalam ranah ya, masuk ke dalam ranah bahasan pajak internasional ya kalau didefinisikan secara luas ya. Pajak perdagangan internasional itu apa ya? Misalnya ya bea masuk ya, pajak dalam rangka impor ya. Sekarang kita juga mengenal ada yang namanya PPH ya, PPH atas transaksi impor, misalnya PPH pasal 22 ya. PPH pasal 22 juga ada untuk transaksi ekspor ya, untuk barang-barang pertambangan ya. Kemudian juga ada bea keluar ya. Nah, itu adalah jenis-jenis pajak dalam perdagangan internasional, dan itu juga
seharusnya menjadi bahasan dari perpajakan internasional ya. Kenapa demikian ya? Karena ada sisi internasionalnya, ada sisi antar negara tadi ya, baik itu arus uangnya yang berpindah antar negara atau arus orangnya atau arus barangnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang luas ya, perdagangan internasional, investasi internasional, ekspor impor ya. Nah, juga masuk sebenarnya ya. Nah, saking luasnya. Kemudian juga masalah perdagangan pajak internasional juga membahas tentang kebijakan tentunya yang paling penting ya. Kebijakan pemajakan ya, bagaimana ya arus internasional ya terkait dengan penghasilan ya. Jadi kaitannya dengan pemajakan ya atas penghasilan internasional itu merupakan perluasan dari penghasilan dalam negeri. Jadi memang yang intinya yang dipajaki itu adalah penghasilan dari dalam negeri, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada negara-negara tertentu yang melakukan perluasan seperti Indonesia menganut yang namanya asas worldwide income. Nah inilah yang akan menjadi permasalahan karena yang masuk ke dalam ya objek pajak di Indonesia tidak hanya penghasilan yang didapatkan dari Indonesia, termasuk juga penghasilan yang bersumber dari luar negeri ya. Misalnya Pak Samosir ya atau Pak Torik ya mendapatkan juga penghasilan dari Singapura ya dengan di sana misalnya melakukan ya jasa konsultasi ya atau jasa konstruksi ya. Nah, yang menjadi permasalahan di Singapura juga sudah dipajaki ya dengan income tax di sana ya, mungkin tarifnya sekitar 20% ya atau 25% ya atau tadi 17%. Ya, di Indonesia ya juga dipajaki ya dengan tarif juga yang kemarin kita sudah lihat sampai dengan lapisan-lapisan yang bermacam-macam ya. Nah ini akan menimbulkan double pemajakan, ya akan menimbulkan double pemajakan karena ada dua negara yang memajaki ya, satu wajib pajak ya dan satu objek pajak yang sama. Nah itulah bahasan inti dari pajak internasional, gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari segi kebijakan pemajakan, di sini mengenal yang namanya asas keadilan ya, ekualitas. Inilah ekuitas ya, yaitu kesamaan perlakuan pemajakan wajib pajak atas objek yang sama. Jadi ekuitas WP dalam negeri dan WP luar negeri. Ya, ini yang disebut dengan asas sumber tadi ya. Asas sumber ya. Jadi karena Anda bekerja di sini gitu ya, wajib pajak luar negeri ya, Mr. X misalnya ya, Anda menyanyi ya di sini, misalnya dia seorang penyanyi ya, atau dia seorang memberikan jasa, loh warga negara saya dipajaki, kok Anda tidak dipajaki? Nah itu disebut dengan asas keadilan ya. Kemudian juga ada asas netralitas, yaitu tidak mencampuri. Nah ini ya, jadi pajak itu tidak boleh mencampuri kebijakan pemajakan internasional, tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi ya atau mengarahkan wajib pajak untuk melakukan investasi di dalam atau di luar negeri ya. Tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh memaksa ya. Tidak boleh ada paksaan. Tetap ya asas kebebasan bergerak, asas kebebasan berinvestasi, asas kebebasan berdagang ya, freedom ya to move, freedom to trade ya, freedom to invest itu tetap harus dijamin. Tapi memang nanti peraturan perpajakan internasional ini dimaksudkan biasanya untuk ya meningkatkan investasi ya, misalnya sekarang ini dengan ya, menjadikan dividen sebagai bukan objek pajak penghasilan, tentunya itu bagian dari ya kebijakan-kebijakan untuk menarik investasi ya. Tapi tidak boleh memaksa gitu ya. Memaksa kamu tidak boleh uangnya ditanam di Malaysia, harus di sini ya. Yang bisa dilakukan adalah dengan ya merendahkan tarif ya atau dengan menihilkan ya dividen tadi ya, sehingga orang bersemangat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Kemudian tentunya hal yang paling penting dari kebijakan pemajakan internasional ya, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah tetap pada tujuan utama dari pajak adalah mengumpulkan penerimaan negara ya. Maka itu nanti selain
dibahas di tax treaty itu tentang ya double taxation avoidance, ya, menghindari pajak berganda. Sekarang ini justru yang lebih banyak dibahas sebaliknya, ya, yang disebut dengan prevention, ya, tax avoidance, ya, mencegah adanya tax avoidance. Caranya bagaimana, ya? Misalnya dengan memberikan sejumlah persyaratan, ya, yang ketat kepada perusahaan-perusahaan multinasional ataupun orang-orang wajib pajak yang ingin memanfaatkan benefit dari tax treaty, ya. Biasanya menggunakan yang namanya, ya, certificate of domicile, ya. Bahkan tidak hanya itu, harus dapat dibuktikan yang namanya, ya, beneficial owner, ya, beneficial owner, ya, beneficial ownership dari suatu penghasilan yang ingin diklaim sebagai penghasilan yang menggunakan tarif khusus di dalam tax treaty, itu, ya. Ini memang mungkin buat yang baru dengar sepertinya rumit, ya, karena ini memang cukup berat sebenarnya, tapi kalau yang sudah biasa sudah enak lah dengernya. Ya. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nanti enaknya nanti saya kasih satu kasus, ya. Prinsip perpajakan tadi, ya, prinsip-prinsipnya dalam memajaki ini umumnya, ya, suatu negara ketika dia melakukan pemajakan, prinsip yang paling, ya, yang paling banyak dipakai yaitu yang disebut dengan prinsip teritorial, ya. Kenapa prinsip teritorial ini dipakai? Karena ini sangat jelas pertaliannya, ya, kaitannya, koneksinya, ya, dengan, ya, penghasilan, ya. Jadi prinsip teritorial itu apa sih? Yaitu penghasilan yang bersumber di suatu negara, maka dia dikenakan pajak tanpa memperhatikan, ya, tempat kedudukan, ya, dari si penerima penghasilan, ya. Nah, ini prinsip teritorial, ya. Ini sama juga dengan prinsip sumber, ya, dengan asas sumber, ya. Jadi di sini mengenal asas teritorial, dan ini yang paling banyak dipakai, ya, dan ini dapat nanti berbenturan dengan prinsip yang lain. Kita lihat apa prinsip yang lain. Nah, ini ada sistem yang tidak sama, ya, di negara, ya. Misalnya, ya, apa yang selain prinsip teritorial, kita mengenal adanya prinsip tadi, ya, prinsip warganegaraan, ya. Jadi ada negara-negara tertentu yang, ya, memajaki, ya, warga negaranya dimanapun dia berada dan dimanapun dia memperoleh sumber, ya. Atau prinsip domisili, ya, prinsip domisili, ya, tadi, ya, atau prinsip worldwide income, ya. Sehingga akan menimbulkan tadi, ya, dampak negatif, ya, terutama terhadap pengusaha sebagai subjek pajak, karena dia akan, ya, terkena yang namanya pajak ganda, ya. Dan juga berdampak tentunya kepada perekonomian secara global, ya, secara makro. Kenapa? Karena kalau, ya, terlalu besar pemajakan, ya, karena pajak ganda ini tadi, pajak yang dilakukan oleh dua teritori, ya, dua otoritas, tentunya akan menghambat, ya, akan melemahkan, ya, akan membuat investasi menjadi tidak bergairah, ya, pengusaha pun, ya, menjadi tidak bergairah dalam usahanya, ya, karena tidak untung, ya, labanya habis untuk dipajaki, ya. Itu, ya, teman-teman. Nah, apa yang menjadi sumber dari hukum pajak internasional? Ternyata yang paling penting, ya, di dalam sumber hukum pajak internasional yang disebut dengan tax treaty, ya, tax treaty, dan tentunya juga undang-undang pajak dalam negeri, ya. Tax treaty itu macam-macam namanya, ya. Ada yang disebut dengan tax treaty, ya, ada yang disebut dengan double tax agreement, ada yang disebut agreement for the avoidance of double taxation, ya, and the prevention of fiscal evasion, ya. Macam-macam istilahnya, tapi secara umum biasanya cukup disebut dengan tax treaty saja, ya, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perjanjian pencegahan pajak berganda, ya, atau perjanjian perpajakan, ya. Biasanya sekarang
ya perjanjian perpajakan ya, karena istilah perjanjian pencegahan pajak berganda ini yaitu ya tidak relevan lagi karena sudah masuk juga di situ ya prevention of fiscal evasion-nya ya teman-teman ya. Kemudian apa sih yang diatur di dalam hukum pajak internasional? Yaitu undang-undang pajak domestik ya mengatur kewenangan untuk memungut pajak sesuai dengan sistem yang dianutnya. Misalnya di Indonesia ya menganut tadi sistem worldwide income ya untuk pajak penghasilan. Bagaimana cara mengaturnya, cara memungutnya dilihat di KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu dengan asas self assessment ya. Apabila asas self assessment ini sudah dijalankan, maka nanti dilakukan yang namanya official assessment apabila terdapat pajak yang kurang dibayar dapat ditagih dengan surat ketetapan pajak. Kemudian ya diatur juga di tax treaty. Nah, ini tax treaty ini bersifat lex spesialis ya. Jadi hanya spesial ya untuk kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika ya wajib pajak luar negeri ya di negara yang sudah ya menjalin tax treaty dengan Indonesia ya. Dan ini sudah sangat banyak sekali sekarang ya. Beberapa waktu yang lalu sudah ada sekitar 70-an ya. 70-an negara ya. Jadi hampir seluruh negara, separuhnya lah negara di dunia ini ada berapa sih? Ada 150 ya. Hampir separuh negara di dunia ini Indonesia sudah menjalin tax treaty ya teman-teman. Jadi memang sebagian besar sudah ada tax treaty-nya ya dengan Hong Kong, dengan Singapura ya, dengan ya Malaysia ya, dengan Thailand ya. Saya kira ASEAN sudah semua ya, dengan Jepang ya. Nah, teman-teman bisa lihat cek ya. Bisa cek di lamannya DJP ya. Di situ ada khusus tombol tax treaty ya, kelihatan di situ nanti. Kita lihat aja ya, nanti aja lah ya, takutnya lemot. Nanti teman-teman bisa lihat di DJP ya, bisa download juga klausul-klausul di tax treaty itu yang memberikan tarif-tarif pajak spesial ya untuk tadi ya kondisi warga negara asing ya ataupun badan usaha tetap, bentuk usaha tetap ya untuk dipajaki penghasilannya di Indonesia ya. Biasanya tarifnya lebih rendah ya. Kalau dia tidak pakai tax treaty, biasanya dia kena tarif umum di pasal 26 ya, ayat 4 ya, Undang-Undang PPH. Jadi PPH pasal 26 ya. Biasanya tarifnya 20% kalau itu kaitannya dengan pembayaran jasa ya, pembayaran royalti ya, pembayaran lah ya, bunga ya. Nah, tapi kalau dia warga negara ataupun domisili di negara yang punya tax treaty dengan Indonesia, dilihat di situ biasanya kena diskon ya 10% ya, atau bahkan sama sekali tidak bayar ya, tergantung dari kesepakatan Indonesia dengan negara yang ya mitra tax treaty dengan Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Tidak hanya itu, ternyata di tax treaty juga mengatur tentang ya kerjasama untuk mencegah penyelundupan pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Masih di definisi hukum pajak internasional, teman-teman nanti bisa baca karena ini waktunya sudah 6 ya. Intinya sih di sini dari Prof. Sumitro dan Prof. Adriani mencoba menggambarkan ya, menjelaskan definisi dari pajak internasional. Tadi sudah kita baca juga dari Dokter siapa tadi di awal tadi? Lupa saya. Dr. Mansuri ya, Dr. Mansuri. Ternyata juga ada dari Dr. Adriani, Profesor Adriani dan Profesor Rohmat Sumitro ya. Jadi ini kembali menegaskan apa itu pajak internasional ya. Kalau Prof. Rohmat tadi ya mengatakan tidak lain adalah hukum nasional yang diterapkan pada keadaan internasional. Jadi tetap ya untuk bisa memajaki ya, untuk bisa mengenakan tarif harus dengan hukum nasional. Jadi bukan ya lembaga internasional ya, misalnya ya WTO ya atau PBB ya atau OECD yang dia memajaki subjek pajak, bukan, tapi tetap yang memajak itu Indonesia ya, di Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau di Singapura tentunya IRS-nya Singapura ya, Internal Revenue Service-nya Singapura ya, atau DJP-nya Singapura ya. Kalau di Amerika ya IRS ya, Internal Revenue Service ya.
Kalau di Australia ya ATO ya, Australian Tax Office. Jadi bukan lembaga-lembaga internasional, tidak, yang memajaki tetap ya dalam negeri ya. Cuma ya pemajakannya itu tunduk kepada tax treaty ya atau kesepakatan internasional. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap sekarang teman-teman tahu pajak internasional itu bukan artinya pajak yang dipungut oleh PBB, bukan artinya pajak yang dipungut oleh WTO ya, oleh siapa OECD, bukan. Tetap ini pajak yang dipungut oleh DJP ya, oleh Australian Tax Office ya, tapi kemudian tunduk kepada kesepakatan internasional. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu, ini banyak sekali memang slide-nya, teman-teman bisa baca lah ya. Definisi ini masih definisi-definisi ya, termasuk juga di dalamnya GATT ya. GATT juga masuk sebenarnya ya, tapi ini terlalu luas kalau kita. Ini nanti teman-teman baca di perdagangan internasional. Kamera saya mati. Apalagi asas tadi ya. Jadi untuk memungut pajak itu ada 3 atau 4 asas ya. Asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Satu lagi asas teritorial ya. Asas sumber, asas domisili artinya siapapun ya subjek pajaknya ya, baik itu orang pribadi ataupun badan, selama dia berdomisili ya, berdomisili itu artinya berkedudukan ya, kalau di Indonesia itu dikatakan sebagai ya didirikan ya, itu badan yang didirikan, PT lah, CV ya, atau orang yang tinggal yang lahir di Indonesia ya dan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, itu terkena di asas domisili, menjadi ya wajib pajak dalam negeri Indonesia dan berlaku ketentuan pemungutan pajak dengan tarif umum ya, termasuk adanya kewajiban formal untuk melaporkan seluruh penghasilannya ya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu asas domisili ya, atau asas worldwide income ya. Dapat juga dikatakan asas domisili itu. Asas sumber ini sebaliknya ya, tidak perlu berdomisili, tidak perlu ya warga negara ya, tidak memandang status kedudukannya, selama dia ya melakukan usaha di Indonesia dan sumber uangnya berasal dari Indonesia, ada transfer ya dari Indonesia ke luar negeri ya, atau ada penyerahan ya, atau ada transaksi, ya, maka di situ dipajaki ya. Mekanismenya bagaimana kalau untuk orang asing? Ini biasanya dengan menggunakan mekanisme pemotongan ya ataupun pemungutan ya, pot-put ya, dengan cara ya kewajiban kepada pihak di Indonesia untuk memungut ya ataupun memotong lebih tepat ya. Memotong apa memungut ya? Jangan lupa ya. Agak beda itu ya. Intinya harus memastikan nanti pihak lawan transaksi itu sudah melunasi ya yang namanya pajak penghasilan ya di pasal 22 ya, PPh pasal 26 ya, pasal 26. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas di PPh ya, agak mungkin pertemuan berikutnya. Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan ya. Ini juga dianut ya di beberapa negara ya. Misalnya Amerika, ternyata Filipina juga ya. Filipina juga menganut asas kewarganegaraan ya. Kalau Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ya. Kanada juga ya. Artinya dia memajaki warga negaranya dimanapun berada ya, tanpa mempedulikan sumber penghasilannya. Dan ini akan rawan sekali berbenturan nanti dengan asas sumber ataupun asas teritorial, termasuk juga asas domisili ya, karena yang berdomisili di Indonesia kemudian dia dianggap sebagai tax resident Indonesia ya, ber-NPWP Indonesia, ternyata oleh Amerika dia dianggap sebagai wajib pajaknya Amerika karena dia kewarganegaraannya Amerika. Ini tentunya sangat merugikan. Ya pertama ya merugikan si wajib pajaknya itu ya. Yang kedua ya merugikan juga negara Indonesia tentunya kalau dia ternyata mendapatkan penghasilan ya, berusaha bekerja berdomisili di Indonesia, kok pajaknya dilaporkan dibayarkan ke Amerika ya. Itulah yang dibutuhkan tax treaty. Artinya negara Amerika dan negara Indonesia harus duduk bersama menyepakati siapa
ya yang berhak memajaki, atau berapa persentase pajak buat saya dan berapa persentase pajak buat Amerika, gitu ya teman-teman ya. Pajak ganda ini silakan teman-teman baca aja. Memang istilah pajak ganda pun macam-macam ya. Ada pajak berganda yang dalam arti sempit, ada pajak berganda yang dalam arti luas, gitu ya. Nanti teman-teman baca ini ya, saya kira penting juga. Mungkin nanti keluar juga di ujian ya. Pungutan pajak ganda dalam arti sempit ya, dalam arti sempit ini artinya ya subjek dan objeknya sama ya. Fiskusnya juga sama ya. Kalau dalam arti luas, dari mana tuh luas? Ya, artinya apabila subjek atau pajak atau objek yang dikenakan pajak lebih dari satu kali ya. Nah, pengenaan ini dilakukan oleh administrasi pajak yang sama maupun berbeda untuk beberapa macam jenis pajak ya. Jadi kalau double taxation yang luas ini ya, artinya dia definisinya luas sekali gitu ya. Tidak harus sama DJP-nya ya, wajib objek. Makanya kalau menggunakan definisi pajak berganda secara luas ya, bisa saja kita katakan misalnya pemungutan PPN ya atas impor gitu ya, pemungutan PPN atas impor barang misalnya barang tidak berwujud gitu ya. Itu kan ketika dia masuk ke dalam daerah pabean Indonesia ya, misalnya dia terkena bea masuk ya, nah, kemudian dia terkena PPN impor ya, terkena PPN impor ya. Nah nanti dia juga terkena lagi yang namanya PPN barang tidak berwujud ya, ketika dia melakukan pembayaran ke luar negeri ya. Nah ini bisa dianggap sebagai double taxation ya, bisa dianggap sebagai double taxation, dan itu memang banyak dikaji juga ya. Wujudnya apa ketika karena oleh bea dan cukai ya, sebenarnya objeknya itu terhadap barang ya, barang itu dianggap mengandung royalti ya, dianggap mengandung royalti, sehingga terhadap royalti tersebut menjadi unsur penambah dari nilai pabean, ditambah lagi dengan unsur royalti ya, sehingga nanti bea masuk otomatis akan meningkatkan nilai impor, akan meningkatkan ya pajak ya PPN, termasuk juga meningkatkan nilai dari PPh-nya gitu ya. Padahal yang bersangkutan juga harus membayar yang namanya ya PPN atas penyerahan ya barang tidak berwujud ke ke luar negeri ya, atas penyerahan barang tidak berwujud ke luar daerah pabean. Itulah ya, makanya banyak yang mengatakan sebagai double taxation juga ya, walaupun pemungutnya beda, yang satu dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang satu dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi ternyata objeknya sama gitu ya, sama jenis pajaknya pun sama-sama PPN, cuma beda ininya aja ya, beda jenis beda jenis pungutan PPN-nya aja ya, itu ya teman-teman. Banyak ya dalam kasus ya, kasus-kasus yang masuk ke dalam pajak berganda secara luas ini. Saya kira itu ya. Nanti kita bahas lagi. Ini cara-cara menghindari pajak berganda banyak sekali ya. Ada teknis-teknisnya. Kemudian cara menyelesaikan sengketa pajak internasional apabila ada dispute antara ya warga negara, antara wajib pajak dengan ya otoritas pajak, kaitannya dengan status ya perpajakan, status residennya ya, untuk mencapai kesepakatan nanti di ya tax treaty biasanya diatur yang namanya tiebreaker rule ya, melihat dari center of vital interest, melihat dari kebiasaannya, melihat dari status kewarganegaraannya, sampai nanti terakhir apabila prosedur tersebut belum mencapai kesepakatan melalui yang namanya mutual agreement prosedur ya. Ini teman-teman nanti bisa baca, mungkin saya lanjutkan nanti di kuliah berikutnya. Ini prosedur mutual agreement ya, MAP. Kemudian juga apabila sudah terjadi kesepakatan ya, dapat dilakukan kelebihan pembayaran pajak ya, pengembalian to refund ya, pajak yang seharusnya tidak terutang, yang sudah terlanjur dipotong oleh lawan transaksi ya, atau sudah terlanjur diterbitkan SKP, apabila hasil dari MAP tadi menyatakan hal yang sebaliknya ya,
ini ada prosedur refund ya dalam jangka menjamin kepastian ya dan keadilan untuk pajak internasional ini. Nah, ini aja kali ya. Masih ada lagi ya? Udah ini aja ya teman-teman ya. Udah habis. Mungkin sampai sini saja ya. Nanti insya Allah minggu depan saya lanjutkan lagi sedikit tentang kasus pajak internasional. Ya, untuk tugas masih yang kemarin ya, itu aja baru dua orang saya lihat ya. Coba kita buka dulu ya. Nanti aja deh bukanya. Iya, Pak. Saya kira itu ya. Ada yang bertanya? Udah 5:30 ya. Kalau nanti ada yang udah mau buka puasa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti lewat itu aja ya. Lewat YouTube aja biar rame YouTube kita ya. Tanya aja di situ ya. Mudah-mudahan saya jawab. Mudah-mudahan saya jawab. Harus Pak, nanti dijawab, minta Pak. materinya, Oh, Pak. siap. Hah? Materinya nanti diminta ya, Pak. Oke, materi bisa di-download. Linknya sudah saya kasih ke Pak Torik tuh. Pak Torik share ke itu. Ke teman-teman mahasiswa ya. Udah semua kita. Udah ya. Jadi situ 1 sampai 14 sudah ada. Undang-undang Cipta Kerja juga sudah ada. Undang-undang HPP juga sudah ada. Cuma soal UTS dan UAS saja yang belum ada. Di bocoran. Bocoran. Pelan-pelan nanti. Selama kuliah ini saya kasih bocoran dikit-dikit. Pelan-pelan. Kalau Siap, perlu nggak siap, usah, siap. kalau perlu nggak usah UTS, Pak, langsung aja. Langsung sudah aja gitu ya. Langsung aja, Pak. Oh, ini saya foto dulu lah ya. Jangan sampai hilang kenangan ini ya. Saya foto dulu. Oke, sudah ya. Nanti saya kirim ke Mbak Aat. Terima kasih teman-teman. Karena waktu kita habis, sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti kita lanjut di YouTube kalau yang masih ada yang ingin dipertanyakan atau ingin didiskusikan karena kita keterbatasan waktu. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sehat. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di sehat selalu semuanya. Tetap semangat. Sehat, Izin ya, Liv ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.